Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan maupun kesempatan sehingga kita dapat melakukan segala bentuk tugas yang telah diberikan. Kemudian kedua kalinya tak lupa kita aturkan salawat serta salam atas baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat dengan mudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Baik, di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai etika divisi keuangan dalam etika bisnis. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai etika bisnis. Etika bisnis merupakan sesuatu cara untuk melakukan suatu bisnis, baik yang menyangkut individu, perusahaan maupun masyarakat. Di mana etika bisnis ini dapat membentuk nilai norma tingkah laku karyawan maupun pemimpin untuk meningkatkan keadilan maupun kerjasama secara sehat dengan pelanggan maupun pemegang saham. Etika bisnis merupakan sebagai pedoman bagi seorang karyawan maupun pemimpin untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari yang dilandasi dengan moral yang jujur, luhur, transparan, dan sikap yang profesional. Kemudian dalam menciptakan etika bisnis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama yaitu pengendalian diri. Pengendalian diri yaitu mengendalikan diri kita untuk tidak menerima masukan, menerima sogokan dalam bentuk apapun dari siapapun dan sebagainya. Kemudian yaitu etika bisnis, hal yang perlu ada dalam etika bisnis yang kedua yaitu pengembangan tanggung jawab sosial. Dalam artinya di sini yaitu kita peduli kepada masyarakat, bukan saja dalam bentuk uang dengan memberikan sedekah maupun apapun, akan tetapi kita mengatur bagaimana harga suatu barang ketika terjadinya kelangkaan. Dan yang ketiga yaitu menciptakan persaingan yang sehat. Persaingan dalam suatu bisnis merupakan hal yang sangat perlu, karena persaingan dapat meningkatkan efisien dan kualitas dari suatu bisnis tersebut. Dan keempat yaitu menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Di sini yaitu seorang pembisnis yaitu tidak memikirkan apa saja yang sedang terjadi sekarang, tetapi juga memikirkan apa yang akan terjadi di kedepannya. Kemudian yaitu menghindari sifat 5K yaitu kata belich, kongkolikong, koneksi, kolusi, dan komisi. Kemudian yaitu mampu menyatakan yang benar itu benar. Artinya yaitu kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit sebagai contoh, karena persyaratan dari pelanggan tidak bisa dipenuhi. Jangan menggunakan kata belich dari koneksi serta melakukan konkolikon dengan data yang salah. Juga jangan memaksakan diri untuk mendapatkan komisi serta memberi komisi kepada pihak yang terkait. Kemudian yaitu menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan perusahaan yang kuat dengan golongan perusahaan yang pengusaha ke bawah. Kemudian yaitu konsekuensi dan konsisten dengan aturan yang telah disepakati bersama. Kemudian yang terakhir yaitu menumbuhkan kesadaran dan rasa milik terhadap apa yang telah disepakati. Kemudian saya
Kemudian adapun 3 pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu yang pertama yaitu setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Kemudian setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Dan terakhir yaitu para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama. Dan yang terakhir yaitu mengenai faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis. Faktor yang pertama yaitu mengejar keuntungan demi kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua yaitu tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Kemudian yang ketiga terakhir yaitu pertentangan antara nilai-nilai perusahaan dengan perorangan. Baik, di sini hal yang telah saya sampaikan itu berkaitan pula dengan etika divisi keuangan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri kedua akan menjelaskan tentang etika bisnis dalam divisi keuangan. Baik, divisi keuangan adalah divisi yang mengaitkan pemerolehan, pembiayaan atau pembelanjaan, dan divisi aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan. Divisi terhadap fungsi keuangan adalah semua kegiatan atau aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan, menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Etika divisi keuangan adalah norma-norma atau nilai-nilai yang menjadi pedoman perilaku dan tindak tanduk usahawan serta pengelolaan organisasi-organisasi perusahaan maupun pemerintahan. Divisi keuangan dalam perkembangan telah berubah, mulai dari studi yang bersifat deskriptif menjadi studi yang meliputi analisis dan teori yang normatif. Dari bidang yang meliputi penggunaan dana atau alokasi dana menjadi divisi dari aktiva dan penilaian perusahaan di dalam pasar secara keseluruhan. Dari bidang yang menekankan pada analisis eksternal, perusahaan menjadi bidang yang menekankan pada pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Pada dasarnya masalah divisi keuangan adalah menyangkut masalah keseimbangan finansial di dalam perusahaan, yaitu mengadakan keseimbangan antara aktiva dengan pasiva yang dibutuhkan, serta mencari susunan kualitatif daripada aktiva dan pasiva tersebut dengan sebaik-baiknya. Pemilihan susunan kualitatif daripada aktiva akan menentukan struktur kekayaan perusahaan dengan pemilihan susunan yang tepat, komposisi ini akan membantu perusahaan dalam mengatur neraca maupun cash fund perusahaan dengan baik dalam mencapai profit. Peranan divisi keuangan dalam perusahaan atau peluang karir dalam divisi keuangan. Peranan divisi keuangan dalam perusahaan dalam berbagai bertanggung jawab terhadap 3 keputusan pokok divisi keuangan, pemerolehan, pembiayaan atau pembelanjaan, dan divisi aktiva secara efisien. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat, menghadapi tantangan dalam mengolah aktiva secara efisien dalam perubahan yang terjadi pada persaingan
antar perusahaan, ya, perekonomian dunia yang tidak menentu, ya, perubahan teknologi dan tingkat inflasi dan bunga yang berfluktuasi, ya. Pada dasarnya tujuan divisi keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan, akan tetapi di balik tujuan tersebut masih terdapat konflik antara pemilik perusahaan, ya, dengan penyedia dan sebagai kreditur, ya. Oke, jika perusahaan berjalan lancar, ya, maka nilai saham perusahaan akan meningkat, ya, sedang nilai hutang, ya, perusahaan dalam bentuk obligasi, ya, tidak berpengaruh sama sekali. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dari saham kepemilikan bisa merupakan indeks, ya, yang terdapat untuk mengatur atau mengukur tingkat efektivasi, ya, perusahaan. Yang berdasarkan alasan itulah, ya, maka tujuan divisi keuangan dinyatakan dalam bentuk maksimalisasi, ya, nilai saham kepemilikan perusahaan atau memaksimalkan harga saham, ya. Tujuan memaksimalkan, ya, memaksimumkan harga saham tidak berarti bahwa para manajer khusus berupaya mencari kenaikan nilai saham dengan mengorbankan para pemegang obligasi, ya. Baik, sampai di sana saya menjelaskan tadi tentang divisi keuangan, ya. Mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri kedua, yakni dengan materi saya yaitu fungsi-fungsi divisi keuangan. Adapun fungsi-fungsi divisi keuangan adalah sebagai berikut. 1. Keputusan investasi. 2. Pembelanjaan aktif. 3. Bagaimana menggunakan dana secara efisien. 4. Alokasi ke AR atau aktiva real. 5. Keputusan pembelanjaan. 6. Pembelanjaan pasif. 7. Bagaimana memperoleh dana yang paling efisien atau yang paling murah. 8. Tercermin di neraca sisi pasifa. Lingkup divisi keuangan. Lingkup divisi keuangan adalah suatu ruang lingkup kegiatan perusahaan dalam mengelola keuangan secara optimal dengan sumber daya keuangan yang terbatas tapi dapat didayagunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai keuntungan yang optimal sesuai dengan tujuan perusahaan. 1. Pembicaraan tentang keputusan-keputusan dalam bidang keuangan, yaitu keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, dan kebijaksanaan dividen dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham. 2. Pelaksanaan fungsi-fungsi divisi keuangan, yaitu menggunakan dana dan memperoleh dana lewat keputusan-keputusan investasi, pembelanjaan dan kebijakan dividen agar nilai perusahaan bisa meningkat. Keputusan dalam divisi keuangan. Keputusan investasi. Keputusan ini meliputi penentuan aktiva real yang dibutuhkan untuk dimiliki perusahaan. Keputusan pembelanjaan. Keputusan yang berkaitan dengan bagaimana mendapatkan dana yang akan digunakan untuk memperoleh aktiva real yang diperlukan. Kebijakan dividen. Keputusan divisi aktiva. Keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan atau aktiva dengan efisien. Biasanya lebih memerhatikan divisi aktiva lancar atau yang disebut dengan kas, piutang, dan sediaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang tujuan divisi keuangan. Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Perkembangan sasaran atau tujuan daripada perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan tradisional, yaitu memaksimalkan laba yang sudah tidak relevan lagi. Alasan memaksimalkan laba berarti tidak mempertimbangkan nilai waktu uang, resiko dan return masa yang akan datang tidak dipertimbangkan, serta kebijakan dividen tidak dipertimbangkan. Memaksimalkan nilai perusahaan atau kesejahteraan para pemegang saham melalui memaksimumkan harga pasar saham perusahaan. Yang kedua, tujuan yang lebih tepat atau relevan adalah dengan alasan harga pasar mencerminkan evaluasi pasar terhadap presentasi perusahaan saat ini dan masa yang akan datang. Mempertimbangkan kapan return diterima, jangka waktu terjadinya, resiko dari return, dan kebijakan dividen. Adapun salah satu tujuan manajer keuangan adalah merencanakan untuk memperoleh dan menggunakan dana untuk memaksimalkan nilai obligasi. Kemudian adapun fungsi utama manajer keuangan. Fungsi utama manajer keuangan adalah merencanakan, memperoleh, dan menggunakan dana untuk menghasilkan kontribusi yang maksimum terhadap operasi yang efisien dari suatu organisasi. Divisi keuangan sering disebut divisi aliran dana karena yang pertama, dari waktu ke waktu akan ada dana yang masuk dan keluar dari perusahaan. Yang kedua, dana yang berasal dari berbagai sumber atau internal dan eksternal financing dia dialokasikan untuk berbagai penggunaan. Kemudian manfaat etika bisnis dalam bidang keuangan. Dalam kegiatannya untuk mencapai keuntungan maksimal atau laba maksimal, perusahaan harus memperhatikan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar. Dalam bidang keuangan, disajikan data untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh serta mengetahui apakah perusahaan mampu bertahan di dalam kondisi globalisasi. Mengingat laporan keuangan perusahaan sangatlah penting bagi perusahaan. Adapun manfaat dari etika bisnis ini adalah sebagai berikut. Dapat mengetahui laporan keuangan yang disajikan transparan, kredibel, dan akuntabilitas. Dapat melihat keadaan perusahaan apakah berjalan dengan baik atau tidak untuk memberikan data kepada pihak eksternal dan internal. Untuk menghindari tindak korupsi, dengan adanya data keuangan dapat diketahui sumber-sumber dana yang didapat serta aktivitas-aktivitas biaya apa saja yang dijalankan. Dengan adanya etika bisnis, maka perusahaan semakin dipercaya oleh pihak pemegang saham maupun masyarakat karena sudah menjalankan etika bisnis dalam suatu tantanan yang benar. Pengelola perusahaan mau memberikan informasi tentang rencana penggunaan dana sehingga penyandang dana dapat mempertimbangkan peluang return dan risiko. Rencana penggunaan dana harus benar-benar transparan, komunikatif, dan mudah dipahami. Semua harus diatur atau ditentukan dalam perjanjian kerjasama penyandang dana dengan alokator dana. Dapat disimpulkan bahwa dana yang diperoleh sebuah bisnis perlu dialokasikan dengan tepat agar tidak terjadi masalah hukum dan penurunan kinerja keuangan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.